Kudus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi dari surga, memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, karena Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan buat kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, malam hari ini kami memberikan waktu kami, mempersembahkan untuk sungguh-sungguh memuliakan Engkau Tuhan. Hanya dengan memuliakan, dengan mengagungkan Engkau saja Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas dengan apapun Tuhan. Hanya ucapan syukur dan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Itulah yang kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh menyenangkan dan mengagungkan nama Tuhan. Saat ini kami merindukan, kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami, melawat setiap kami, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya setiap kami mendapatkan jawaban dalam setiap apa yang kami cari melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu itulah jawaban bagi setiap tantangan yang kami hadapi di dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu itu ada janji yang luar biasa. Firman-Mu itu ada hukum-hukum yang luar biasa yang dapat menuntun kami Tuhan selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami bisa meraih setiap janji yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu sebagai penyampai firman-Mu Tuhan. Biarlah
Engkau mengurapi bibir lidah hamba-Mu, Engkau kuduskan Tuhan. Apa yang keluar dari bibir lidah mulut hamba-Mu ini hanya perkataan-perkataan firman Tuhan yang membangun, yang menguatkan, yang meneguhkan iman jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala bentuk kuasa kegelapan yang ingin bekerja untuk merebut setiap benih kebenaran firman-Mu Tuhan dari hidup kami. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau diterangi dan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kami boleh menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Ya, malam hari ini kita bersyukur masih diberikan nafas hidup ya. Kita masih menikmati ya ibadah, kita bisa menyembah Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ya, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Saya memberi tema renungan kita malam hari ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, firman Tuhan ini diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ya. Dia memberikan kesaksian kepada jemaat-jemaat yang dilayani ya, bahwa dia sebagai rasul ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan ya, dia menjalani kehidupannya ini didasarkan dengan percaya saja, bukan berdasarkan karena melihat, Saudara. Kalau kita melihat perjalanan Rasul Paulus, Saudara, itu banyak sekali tantangan di dalam pelayanan. Bukan hanya Rasul Paulus yang menghadapi tantangan, tetapi jemaat pada waktu itu juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Jadi kita nggak bisa berkata pergumulan dunia ini semakin berat gitu. Kalau kita hidup pada zamannya Rasul Paulus mengalami pergumulan yang sangat berat, Saudara. Ya, dalam konteks zamannya Rasul Paulus. Tetapi dengan setiap pergumulan, setiap tantangan yang mereka hadapi, baik Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan pada zaman itu ya, dan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pada waktu itu, yang mendasarkan kehidupan mereka berdasarkan iman mereka kepada Kristus. Bukan berdasarkan apa yang dia lihat, bukan berdasarkan apa yang mereka saksikan hari ke hari, Saudara. Bukan berdasarkan apa yang mereka rasakan setiap saat, Saudara, tetapi hanya percaya kepada Kristus. Kenapa? Kalau mereka mendasarkan kehidupan mereka, kehidupan pelayanan, kehidupan mereka dalam mengiring Kristus, karena melihat situasi dan kondisi, melihat apa yang mereka alami sebagai murid Tuhan, pasti mereka akan mundur. Tapi dalam kenyataannya, Saudara, Rasul Paulus ini luar biasa. Di dalam pelayanannya kita tahu ada begitu banyak jemaat-jemaat yang dibangun oleh dia. Banyak jemaat yang didirikan sama dia, Saudara. Ada banyak jiwa yang dimenangkan sehingga Injil itu tersebar ke berbagai daerah, Saudara. Ke berbagai kota. Dan pada zaman itu juga jemaat Tuhan tetap mereka setia mengiring Tuhan sekalipun ada banyak tantangan, Saudara. Iman mereka itu bukan didasarkan hanya melulu dengan berkat-berkat dan kebaikan Tuhan yang bisa dinikmati di dalam kehidupan yang sementara ini. Tetapi pengharapan dan iman mereka itu juga landaskan atas apa yang Tuhan janjikan di dalam kekekalan kelak, Saudara. Nah, dalam hidup kita juga sebagai orang percaya, Saudara,
kita mau belajar dari Rasul Paulus. Amin. Jadi hari-hari ini kita juga menghadapi tantangan yang begitu berat. Bangsa kita diperhadapkan dengan tantangan yang begitu berat, saudara. Ya, dan kita semua kena imbasnya, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, ya, kecemasan, kemarahan, ya, atas situasi dan kondisi, marah sama pemerintah, ya, marah dengan kondisi yang mereka alami, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbeda. Haleluya. Kita harus berbeda. Dan bagaimana supaya kita bisa memiliki sikap yang berbeda dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan di sana. Kita mau meneladani apa yang Rasul Paulus lakukan, bahwa dia hidup itu bukan berdasarkan apa yang dilihat, saudara, bukan berdasarkan fakta-fakta yang dilihat dalam kehidupan dunia ini, saudara, tetapi dia berpegang kepada siapa yang dia percaya, kepada siapa dia menggantungkan hidupnya, yaitu pada Kristus yang berdaulat atas hidupnya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini, saudara, kita melihat bahwa kita harus menyadari bahwa Allah itu mempunyai rencana bagi setiap kita, ya. Setiap kita, entah itu secara pribadi, ya, Tuhan punya rencana dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan juga punya rencana atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan yang tidak kalah penting adalah Tuhan juga punya rencana atas bangsa kita ini. Amin. Saudara Tuhan, kita mau melihat bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita, karena kehadiran kita di muka bumi ini bukan satu kehadiran yang tidak disengaja, atau kehadiran kita adalah sesuatu kejadian yang kesengajaan, bukan, tetapi direncanakan oleh Tuhan. Kita sejak awalnya sudah direncanakan Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 139, saudara. Mazmur 139 ayat 16, saudara. Ya, ayat ini harus menjadi dasar dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita ini adalah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita ini berharga di mata Tuhan, dan kalau Tuhan izinkan kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu karena Tuhan punya rencana-rencana yang indah dalam hidup kita. Ya, Mazmur 139 ayat 16, firman Tuhan katakan begini, matamu, ya, lihat, perhatikan, ada kata matamu, mu-nya itu besar, saudara. Berarti siapa? Matanya siapa, saudara? Matanya Tuhan, matanya Allah, saudara. Matamu melihat matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa mata Tuhan itu melihat selagi kita ini masih bakal bayi, saudara. Bakal anak, saudara. Bakal calon, saudara. Jadi sebelum kita hadir di dunia ini, mata Tuhan sudah melihat kita, saudara. Mata Tuhan sudah tertuju atas hidup kita, saudara. Karena Dia yang merancang hidup kita, Dia yang menghendaki kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan punya rencana atas setiap kita. Setiap kita ini direncanakan untuk sesuatu yang indah buat Tuhan. Amin. Jadi tidak ada sesuatu yang sengaja, kebetulan kita ada di dunia ini, saudara. Karena dari awal mata Tuhan sudah memperhatikan kita, saudara. Sebelum kita menjadi manusia yang hadir di dunia ini, Tuhan sudah memperhatikan hidup kita, saudara. Jadi kita jangan merasa bahwa kita ini tidak berharga, karena kita diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ada berbagai banyak tantangan, saudara, untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tetapi tantangan itu ya hadir dalam hidup kita bukan karena Tuhan tidak sayang atas hidup kita, saudara. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang memproses hidup kita. Tuhan sedang mendidik kepada kita. Jadi kalau kita mengalami masalah, jangan pernah berkatakan bahwa Tuhan ini tidak mengasihi saya. Loh, kenapa Tuhan hidup saya kok seperti ini? Engkau harus bersyukur. Ya, karena apa? Karena Tuhan sedang mendidik saudara. Tuhan sedang memproses saudara. Untuk apa? Untuk memurnikan iman saudara. Ya, hari-hari ini banyak tantangan, saudara. Bagaimana kita ditantang dengan iman kita? Apakah kita masih sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apa kita masih sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan? Atau kita meninggalkan Dia? Atau kita kecewa? Kenapa?
Saya sudah beribadah, saya sudah melayani, tetapi kenapa seperti ini? Jangan pernah kita melakukan ya sungut-sungut dalam hidup kita. Kita harus tetap bersyukur, amin. Karena di balik semuanya yang kita alami, tetap rancangan Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Kalau kita tetap setia, saudara. Kalau kita tetap pegang janjinya. Tapi kita juga harus sadari, saudara, masalah-masalah hadir ke tengah dunia ini juga adalah tidak lepas dari peran pekerjaan kuasa-kuasa iblis, saudara. Ya, kita harus lihat nanti kebenaran firman Tuhan bahwa dunia ini sebenarnya sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, saudara. Makanya firman Tuhan di dalam Efesus ada peperangan rohani, saudara. Kita harus melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah Indonesia, saudara, tapi pemerintah-pemerintah penghulu-penghulu udara itu bicara tentang apa? Bicara tentang peperangan rohani dengan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Hari-hari ini terjadi tragedi, ya, terjadi sesuatu wabah yang luar biasa. Tuhan izinkan, ya, kita tidak tahu, saudara. Yang Tuhan izinkan bisa juga melalui kuasa-kuasa gelap yang sekarang ini bekerja menguasai dunia ini, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah takut. Kenapa? Karena kita punya pegang janji kebenaran firman Tuhan. Apapun sekalipun dunia ini, saudara, dikuasai oleh iblis, saudara, oleh kuasa kegelapan, tetapi ada janji Tuhan yang harus kita pegang. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, saudara. Kita harus tahu posisi kita, status kita, ya saudara, keistimewaan kita di dalam menghadapi segala bentuk serangan-serangan kuasa kegelapan. Kita jadi tidak usah takut, saudara. Sekalipun dunia ini dikuasai dengan berbagai macam kuasa kegelapan, tetapi kita kalau menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi itu semua, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, firman Tuhan katakan begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara yang kasih Tuhan, kita semua ini berasal dari mana, saudara? Firman Tuhan katakan, halo? Kita semua berasal dari mana? Ya, bukan dari Sumatera Utara, ya, bukan dari Jawa. Kalau dari Jawa, ya, kita akan kalah dengan kuasa kegelapan, saudara. Kalau kita mengenal saya orang Batak, kalah, saudara. Tapi kita tahu asal usul kita. Di sini katakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, saudara. Kenapa kita berasal dari Allah? Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita punya roh Allah di dalam hidup kita. Ya, dan dikatakan di sini seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau kekacauan selalu ada di dunia ini, ya biang keroknya apa? Firman Tuhan katakan kuasa iblis, roh jahat itu ada, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau orang membunuh itu bukan hanya keinginan seseorang hanya membunuh. Orang yang menipu bukan hanya karena keinginan orang itu sendiri yang menipu, tapi orang yang dikuasai, hatinya dikuasai oleh roh jahat dalam hidupnya, saudara. Karena apa? Roh jahat bekerja. Dunia ini bukan tempat yang aman, saudara. Tapi kalau kita mau berlindung dan kita tahu siapa kita, asal kita tidak perlu takut. Amin, saudara. Baca sekali lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya minta Kak Feli bacakan yang kencang. Ya. Demikianlah firman Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Ya. Kita ini berasal dari Allah, dikatakan roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, roh kita, ya roh yang ada dalam hidup kita itu memberikan kemerdekaan buat kita. Sehingga kita bebas dari rasa takut, khawatir, kecemasan, ya, kemarahan, saudara. Kalau kita nggak menyadari bahwa kita punya roh Allah dalam hidup kita yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, kita akan takut menghadapi semuanya. Hari ini kita mau pegang firman Tuhan, amin. Kita pegang firman Tuhan saja. Kalau kita melihat, ya, dunia ini semakin hari semakin banyak hal yang menakutkan, saudara.
Tuhan Yesus tidak ingin kita berjalan di tempat, tetapi terus bergerak maju. Tuhan Yesus ingin membawa kita untuk terus mengalami pengalaman-pengalaman di mana kita berjalan berdasarkan percaya, bukan melihat. Kita bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, saudara. Jadi, Tuhan itu mau, saudara, ketika kita mengiring Dia, kita terus mengalami kuasa dan kasih-Nya. Amin. Bukan kita menceritakan dulu saya mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terus kita sekarang nggak mengalami. Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan itu mau terus bekerja dalam hidup kita. Dan Tuhan mau semakin hari, semakin Tuhan nyatakan kuasanya yang lebih besar dalam hidup kita. Supaya kita bisa apa? Menceritakan. Ya, kita bisa bersaksi kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Bahwa kita ini punya Allah yang luar biasa. Jangan sampai kalau ada orang datang sama kita, mereka mengeluh, kita tambah makin mengeluh. Mereka takut, kita tambah lagi ceritakan ketakutan, saudara. Kita harus berbeda. Kata-kata kita berbeda. Amin. Sekalipun situasi dan kondisi mungkin kita kelihatannya nggak jauh beda dengan mereka, tapi kita harus tetap percaya. Kan hidup kita apa? Berdasarkan percaya, bukan berdasarkan melihat. Amin. Ya, hari ini belum punya uang, saudara, atau mungkin berkatnya hari ini belum ada, katakan aku percaya, aku percaya, aku percaya, pasti Tuhan akan buka jalan. Amin. Ya, kita mau belajar, saudara, dari kehidupan bangsa Israel, umat Tuhan. Ya, kita akan melihat perbedaan antara orang yang berjalan dengan percaya kepada Tuhan dan orang yang berjalan dengan hanya melihat fakta, saudara. Kita sebagai orang percaya harus menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini, kita dengan mempercaya apa yang dikatakan Tuhan. Jangan kita mempercayai apa yang ada, yang kita lihat. Hari-hari ini mungkin kita banyak ya disuguhi dengan informasi-informasi atau WhatsApp yang mengerikan ya. Hari-hari ini kalau di WhatsApp grup apa yang kita dapatkan? Pasti ambulan wing 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 gitu kan, makam. Terus apa lagi? Pakaian untuk penanganan itu? APD ya, orang ini dibungkus begitu, saudara. Mengerikan, saudara. Tapi kita kalau kita isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pegang ada firman Tuhan. Loh, firman Tuhan berkatakan seperti ini, tapi kenyataannya, realitanya seperti ini. Yang kita pegang mana? Realita yang ada di dunia ini yang kita lihat setiap saat, atau kita mau pegang firman Tuhan? Saudara, kita lihat dari kehidupan bangsa Israel, saudara. Kita buka di dalam Ulangan pasal 1 ayat 20, 21 dan 22. Kita baca, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu satu ayat ya. Sambil ada penjelasannya ya. Ya, Ulangan pasal 1 ayat 20, 21 dan 22. Ayat 20-nya berkata seperti ini. Ketika itu aku berkata kepadamu, ini adalah perkataan Musa kepada bangsa Israel ya. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Jadi bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Dan mereka sudah ada di perbatasan, saudara. Ya, udah memasuki batas negeri yang Tuhan janjikan, saudara. Ini udah berdiri situ, itu berkat yang Tuhan janjikan. Saudara, tinggal masuk menikmati, saudara. Ya, ditegaskan Musa. Ya, ayat 21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Ini ditegaskan lagi sama Musa, bahwa negeri yang ada di depan mereka yang berlimpah dengan susu dan madu itu, yang dijanjikan Tuhan itu menjadi milikmu, saudara. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi bangsa Israel sudah di depan, tapi mereka harus maju, melangkah ke kaki, duduki, rebut, ya, ambil itu berkat, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel memiliki respon yang berbeda, tanggapan yang berbeda, saudara.
Ya nggak melangsung, udah disediain berkat. Biasanya kan kalau ada sembako kan rebutan toh, tapi bangsa Israel enggak, karena memang berkat itu besar ya di depan ya. Dan apa yang dilakukan saudara? Ini ayat 22. Ini awal daripada kegagalan daripada bangsa Israel. Kenapa mereka tidak bisa masuk sedangkan mereka sudah di depan. Di depannya sudah bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan itu, saudara. Ayat 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata. Jadi ketika bangsa Israel itu disuruh maju oleh Musa untuk menduduki, untuk merebut, untuk mengambil berkat yang Tuhan sudah janjikan, justru mereka nggak langsung, saudara, tapi mendekati. Dia melobi atau bernegosiasi sama Musa ya. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi, saudara. Jadi bangsa Israel tidak langsung melangkahkan kaki, saudara, tetapi mereka bernegosiasi kepada Musa dan akhirnya Tuhan izinkan mereka untuk mengutus 12 pengintai, saudara, yang sudah dipilih, saudara, untuk mengintai, untuk menyelidiki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ketika pengintai itu sudah bekerja 40 hari, mereka pulang dan memberi berita, laporan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Yang 10 berkata, ya, bangsa itu memang luar biasa. Diberkati Tuhan. Ya, pokoknya mereka menceritakan hasil pertanian yang luar biasa. Tetapi sayang di sana tinggal di sana itu ada orang yang gagah perkasa, berkubu, saudara. Kekuatannya luar biasa. Jadi memang negeri itu bagus, saudara, tetapi kita tidak akan bisa masuk dan mengalahkan orang Kanaan itu. Yang 10 bilang begitu. Bangsa Israel mulai ketakutan, saudara. Karena apa? Melihat fakta, melihat realita. Yang dihadapi itu adalah sesuatu yang besar. Tantangannya besar. Mereka harus mengalahkan orang Kanaan, saudara. Secara manusia, ya logika berpikir kan seperti itu, saudara. Mereka ketika mendengar berita itu, bukan iman mereka semakin berkobar, semangat mereka untuk memasuki tanah Kanaan semakin membara, bukan, saudara. Tapi iman mereka makin hancur, saudara. Dan mereka memberontak kepada Musa, memberontak kepada Tuhan, minta supaya dikembalikan, saudara, ke Mesir. Padahal ketika mereka di Mesir, mereka menangis, berdoa minta dilepaskan dari Mesir. Ketika mereka dilepaskan dan Tuhan sudah janjikan berkat yang besar, justru mereka mau mengundurkan diri, saudara. Mau meninggalkan apa yang Tuhan sudah janjikan buat mereka. Tetapi ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, ya. Dia memberi laporan yang sama. Dia tidak manipulasi data. Dia kasih data-datanya sama. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, tetapi kita akan tetap maju dan kita akan mendapatkan bangsa itu. Kita akan memiliki, kita akan menduduki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb dia tidak mendasarkan hidupnya pada fakta, realita yang ada di depannya. Tetapi yang dipegang apa? Janji Tuhan, firman Tuhan. Nah, dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang harus kita pegang, yang harus kita percayai apa? Janji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini, janji Tuhan. Kita percayai bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, Tuhan ingin bangsa Israel berjalan dengan iman berdasarkan apa yang telah Tuhan katakan. Ini kehendak Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel berjalan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Sesuai dengan apa yang dijanjikan. Yang dijanjikan Tuhan apa? Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan itu buat mereka, untuk mereka duduki. Tapi memang ada tantangan yang harus dihadapi, saudara. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan tawar hati, jangan kecut, ya, jangan khawatir, saudara. Tetapi bangsa Israel berjalan dengan melihat
berdasarkan apa yang dilihatnya tadi. 10 laporan 10 tadi. Wah, laporannya menghancurkan iman mereka. Jika Tuhan berfirman kepada kita, maka kita harus terima firman tersebut dengan iman. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel, tapi firman Tuhan yang ada dalam Alkitab kita ini juga adalah janji-janji yang diperuntukkan buat kita semua. Amin. Dan kita harus terima itu janjinya buat kita, saudara. Dengan iman, saudara. Maka kita harus terima firman tersebut dengan iman dan jangan kompromi dengan keadaan yang ada di sekitar kita yang bisa membuat iman kita menjadi goyah. Hari-hari ini orang takut dengan virus, ya, kematian, saudara. Tapi kalau kita bicara kematian, saudara, saya juga iseng-iseng buka, ya, di Google itu. Ternyata di dunia itu 1 tahun orang meninggal itu kurang lebih 55,3 juta per tahun, saudara. Jadi satu harinya itu juga jutaan orang meninggal. Itu dengan ya perang, ya dengan kecelakaan, dengan kriminalitas, dengan sakit penyakit, saudara. Hari-hari ini bahkan di Jakarta itu saya juga buka, ya, angka kematian sebenarnya setelah ada corona ini peningkatannya seperti apa. Ternyata sebenarnya kematian jumlah kematian di Jakarta itu normal-normal aja sebenarnya, saudara. Ya, sebelum dan sesudah ada corona normal-normal saja, malah ada kecenderungan menurun. Berdasarkan data yang saya dapatkan itu, saudara. Karena mungkin ada orang yang lebih care, ya, dikit-dikit cuci tangan, ya kan, nggak gampang sakit, ya, pakai masker, ya, ada care. Jadi ada penurunan, tren penurunan. Tapi apa? Ketakutannya itu luar biasa. Ketakutannya luar biasa dan imbas daripada itu ke perekonomian. Banyak perusahaan yang sudah tutup, di PHK dan sebagainya, saudara. Imbasnya itu luar biasa. Banyak orang yang takut dengan kematian, takut dengan perekonomian, yang dengan masa depan, takut dengan segala-galanya, saudara. Jaminan akan hari esok, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang melayani, kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga sama kena imbasnya, saudara. Tetapi apakah iman kita hari-hari ini, ya, hidup kita landaskan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang dikeluhkan oleh orang-orang di sekitar kita, atau kita berpegang kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Kebenaran itu adalah, kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Dia katakan, aku adalah gembala yang baik. Itu benar, saudara. Ya. Saya mau saksikan, saudara, dalam masa-masa lockdown ini, saudara. Saya memang di sekolah itu sudah yayasan sudah mulai, sebenarnya dari pembayaran siswa saya lihat, saya pantau terus, sebenarnya normal juga, saudara. Tapi untuk memberikan gaji sama guru-guru itu suka-sukanya, saudara. Mungkin dia ketakutannya lebih besar, saya lihat, saudara. Yayasan mungkin dia punya duit tapi ketakutannya lebih besar daripada kita. Kepeduliannya sama guru nggak ada sampai saat ini, saudara. Itu nggak ada perhatian untuk ke guru dalam hal kondisi saat ini, saudara. Malah mereka yayasan itu selalu menuntut. Tapi bagi saya pemeliharaan itu dari Tuhan. Terserahlah mau digaji mau enggak, saudara. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Dia adalah gembala yang baik, saudara. Amin. Saya yakin dan percaya ini kita alami juga semuanya. Baik kita sebagai hamba Tuhan, juga Bapak dan Ibu sebagai jemaat Tuhan pelihara. Dia adalah gembala yang baik. Ya. Tuhan bekerja juga, saudara. Beberapa kali ada orang yang datang mengirim berkat juga, ya, baik dari jemaat dari sini atau orang yang di luar sana, atau ada juga satu komunitas yang nggak pernah kita bayangkan memberkati kita, juga memberkati, saudara. Ada kemarin juga memang gaji udah dipotong, udah telat-telat, saudara. Kita nggak prepare gitu kan, nggak ini, saya kira normal. Tapi tersedia, tapi Tuhan lakukan. Ada yang minta rekening, walaupun mereka minta maaf, kami nggak bisa datang memberikan bantuan ini, tapi minta nomor rekening, mereka kirim, saudara. Bahkan mamanya si Kesia juga lagi nggak punya duit, iseng-iseng bikin status di situ lagi dagangan online, ya, wader, saudara, kalau pernah ini. Itu
Tiba-tiba ada yang pesan orang di Lampung, saudara, orang tua murid, tapi mereka lagi berlibur di Lampung, pesan ya, saudara, wah bisnis baru Pak pasang udah ada yang order, jadi ngirim langsung ke Lampung, saudara. Itu luar biasa, saudara. Caranya luar biasa. Ada banyak cara Tuhan bukakan, saudara. Saya melihat kebenaran bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Tuhan adalah sumber berkat. Jadi sumber dari segala-galanya, jawaban dari segala-galanya itu ada Yesus. Kalau kita melihat ya kanan kiri, kita akan apalagi yang lihat WhatsApp. Waduh, dunianya di WhatsApp itu makin ketakutan tuh. Banyakannya negatif di sana ya. Tapi harus kita isi dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita, men. Jangan hanya melihat situasi dan kondisi. Wah, larut kita, saudara. Kita harus berjalan dengan percaya, bukan dengan melihat. Percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Kita harus percaya bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kita diurapi Roh Kudus supaya firman Tuhan menjadi rema bagi hidup kita. Dengan adanya Roh Kudus di dalam hidup kita, itu menandakan bahwa janji Allah ya dan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita punya Roh Allah tadi ya. Kalau Roh Allah ada dalam hidup kita, Dia akan menjadi pembela buat kita, akan menjadi penolong buat kita. Bangsa Israel sudah ada di perbatasan untuk masuk ke negeri Kanaan. Musa pun menyuruh mereka untuk maju dan merebutnya, tetapi mereka ragu dan takut. Kemudian disepakati mengirim pengintai untuk melihat-lihat dulu keadaan negeri Kanaan. Jadi atas permintaan bangsa itu minta supaya dikirim pengintai, udah. Nah, tapi nanti ya kamu yang tanggung ya, lihat tantangan. Coba aja mereka nggak kirim pengintai, nggak tahu kondisinya sana. Percaya aja sama Tuhan. Ya, mereka langkahkan kaki, pembelaan Tuhan luar biasa pasti. Tapi karena mereka minta supaya diintai dulu, ya udah, kamu dikasih gambaran, kasih momok di sana yang besar yang menakutkan. Bagaimana dengan iman kamu? Runtuh, saudara. Imannya runtuh. Ya, iman bangsa Israel runtuh, hancur berkeping-keping. Ya, jadi kalau kita hanya fokus dengan situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita, hancur hidup kita. Iman kita akan hancur. Kita mau hancur atau kita mau bangkit sebagai menang, tergantung kita. Ya, kita mau taat apa enggak sama apa yang difirmankan Tuhan, ya. Dalam perjalanan hidupnya ketika dipimpin oleh Musa, bangsa Israel sudah mengalami berbagai mujizat demi mujizat supranatural, terobosan demi terobosan, ya, contohnya adalah laut terbelah pada waktu mereka keluar dari Mesir. Tetapi mereka masih ingin melihat lagi buktinya, baru mereka percaya. Sebenarnya perjalanan mereka ya dari Mesir ke perbatasan tanah Kanaan itu sudah cukup mereka melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Seharusnya mereka sudah tidak lagi meragukan kuasa Tuhan, saudara. Ya, laut terbelah, bangsa Israel juga bangsa Mesir ditulain Tuhan sampai mereka kapok sudah melepaskan dengan 10 tulah. Ya, mereka dipelihara di padang gurun dengan mana, ya, dengan burung puyuh. Saudara, setiap hari mereka menikmati kebaikan Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan dengan dengan tiang awan dan tiang api dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi itu semua ternyata tidak membuat iman mereka semakin bertumbuh, saudara. Iman mereka menjadi kuat, tetapi justru mereka terus menuntut Tuhan untuk menyatakan kuasanya lebih dulu, saudara. Kita jangan sampai seperti itu. Seharusnya pengalaman-pengalaman kita di belakang ya bisa mendorong kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mempercayai Dia lebih dan lebih lagi. Amin. Ya, berita negatif sering kali mendapat tempat lebih kuat daripada berita positif. Ya, pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan adalah sebuah peperangan rohani. Karena menjelaskan hal rohani, sebuah kebenaran dari Tuhan seringkali susah untuk ditangkap. Tetapi kalau hoax, berita palsu cepat ditangkap dan disebarkan. Kita jangan suka bergosip, ya, menyebarkan yang negatif, tetapi sebarkanlah hal-hal yang positif. Kita ini mudah untuk untuk menerima hal-hal yang negatif. Wah, hal negatif langsung masuk ke serap. Tapi firman Tuhan, ya, banyak orang yang masih sangsi.
Yang di grup, kadang-kadang grup, banyak saya grup itu membahas kenapa ini orang terjadi, siapa yang salah, siapa yang berdosa dan sebagainya. Ada pertanyaan seperti itu. Ya, kapan sampai berakhir? Kapannya berakhir? Ya, mengapa apa ini terjadi? Sampai berapa lagi harus menunggu berapa korban lagi lah? Tanya sama siapa? Sama Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan, saudara. Kita hanya bisa berserah. Kita nggak tahu sampai kapan wabah ini terjadi. Ada orang yang memprediksikan, cuma memprediksikan, bisa hanya memprediksikan, tapi tidak memberikan kepastian. Beberapa waktu yang lalu juga ada yang memprediksikan ada batu meteor akan jatuh menimpa bumi. Semua orang kalau merespon itu kan ada yang takut mungkin ya. Ya yang aman-aman mungkin yang nggak pernah baca-baca gitu, tapi ada yang baca-baca, ada batu meteor akan jatuh karena tanggal 29, nggak tahu di mana, kayak arisan ya. Jatuhnya di mana? Sudah yang kasih Tuhan. Kalau kita banyak membaca, ya banyak hal-hal yang negatif juga yang akan kita ketahui. Tapi bagaimana respon kita, saudara? Manusianya bisa memprediksi, tapi yang memberikan kepastian hanya Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu, mari isi kehidupan kita dengan hal yang positif ya. Saya akan bacakan saja firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan katakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkanlah hal yang positif aja. Isi firman Tuhan dalam hidup kita. Boleh kita terus pantau ya perkembangan berita ini. Tapi kita jangan hidup kita ditentukan dengan berita itu. Ya, ada tetangga itu sering curhat bercerita. Itu peramal Kiyoshi suka ada itu penggemarnya. Ya meramalkan akan ada terus korban berjatuhan. Ada artis-artis yang ini, tapi nggak lama kemudian artisnya ketangkap juga peramalnya karena narkoba. Saudara yang kasih Tuhan. Kita nggak usah ya. Orang mau meramalkan apa sih tentang Indonesia? Kita tetap hanya berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Ya, dia meyakinkan, bercerita itu semangat. Wah, gimana ya? Kayaknya ramalannya bener. Ya, kita hanya percaya sama Tuhan. Ya, manusia bisa meramalkan, tapi mereka tidak bisa mengubah apapun. Yang memberikan kepastian hanya Tuhan. Ya. Berjalan dengan percaya bukan berarti jalannya aman, ada tantangan, tetapi Tuhan menyediakan hidangan di depan para musuh. Kebajikan dan kasih karunia-Nya selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Ya, itu kalau kita mau percaya. Ya, kalau kamu hidup berdasarkan percaya, berdasarkan iman kepada Tuhan, bukan berarti hidup kita lepas dari masalah ya. Jangan izinkan kita dipengaruhi oleh suara-suara negatif. Pandanglah kepada Tuhan Yesus dan selalu mengandalkan Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan bagi kita. Jangan ada yang lain. Hari-hari ini kita hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kita mengandalkan dengan kekuatan kita, saudara. Andalkan Tuhan saja. Jangan pernah menyaksikan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mari kita baca satu ayat lagi, saudara. Di dalam Yohanes pasal 20, ayat 29. Ya, Yohanes pasal 20, ayat 29. Ini ayat penutup kita, saudara. Yohanes 20, ayat 29. Ini adalah perkataan Yesus kepada salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas, menyaksikan, tidak percaya. Dia modalnya hidup mengikut Tuhan itu berdasarkan melihat, saudara. Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Thomas, ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang hampir hidupnya bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, dia adalah salah satu murid yang tidak mengakui kebangkitan Yesus. Dan dia berkata, sebelum aku cucukkan jariku ke lubang bekas pakunya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, dia diperlihatkan oleh Tuhan. Tuhan memperlihatkan dirinya kepadanya. Dan dia katakan, cucukkanlah jarimu ke dalam lubang. Dan dia tahu bahwa itu Tuhan. Dia nggak berani, saudara.
Jangan pernah menyaksikan kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Dia sanggup bangkit dari kematian, saudara. Dia memberikan kemenangan buat kita. Ya, kematian, tidak ada satu orang pun yang bisa bangkit dari kematian. Tapi Yesus bangkit dari kematian. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, dilakukan Tuhan Yesus, saudara. Dia kuasanya tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita harus tetap mempercayakan hidup kita kepada Dia. Karena firman Tuhan katakan Dia yang punya kuasa, baik yang ada di sorga maupun di bumi. Ya, iman berdiri sendiri tidak ada gunanya. Ya, jadi percaya begitu nggak ada gunanya. Iman hanya punya kuasa kepada siapa kita beriman. Jadi iman kita yang menentukan kalau iman kita tujukan kepada siapa. Kita punya iman kepada Kristus, amin. Ya, kita tidak ada apa-apanya. Yang menentukan kita adalah siapa yang memiliki kita. Kepada siapa kita beriman dan siapa yang akan memiliki kita. Itulah yang sangat menentukan hidup kita. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita tajamkan kerohanian kita naik ke level yang lebih tinggi karena Tuhan ingin membawa kita berjalan berdasarkan percaya bukan melihat. Hari-hari ini Bapak yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa meneguhkan iman kita. Apa yang kita alami, ya, yang dialami bangsa kita ini. Kita tetap punya kepedulian dengan situasi, tapi hidup kita tidak ditentukan dengan situasi dan kondisi. Kehidupanmu, masa depanmu, saudara, berkat-berkat yang kau butuhkan, itu hanya tergantung sama sumber, yaitu Yesus Kristus. Engkau hanya berharap kepada Dia, maka berkat itu akan mengalir dalam hidupmu. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, ya, berkat keuangan, dan berkat apa yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk masa depan kita. Semuanya ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Kita nggak perlu kemana-mana. Cuma cari Yesus saja. Hanya Yesus jawaban. Amin. Mari kita untuk merespon ini kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian, refnya saja, yang berkata, aku percaya berkat-Mu atasku. Aku percaya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini yang Tuhan tuntut dalam hidup kita adalah mempercayai Dia saja. Percaya kepada firman-Nya, percaya pada janjinya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Percaya. Tuhan mau kita hanya mempercayakan hidup kita kepada Dia saja. Yang melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Percaya, ini Tuhan hidup kami percayakan hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah jawaban yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber berkat bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah yang sanggup memelihara kami di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh katakan, aku percaya. Aku percaya. Bangkitkan imanmu. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya. Amin Yesus. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan,
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Apapun Tuhan yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kami, apapun yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, kami mau percaya hanya kepada Tuhan. Engkaulah sumber yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan yang kami perlukan. Engkaulah sumber berkat yang kami perlukan. Engkaulah sumber untuk kesembuhan untuk setiap sakit penyakit kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, hidup kami hanya fokus kepada fakta-fakta realita yang ada di dunia ini yang sedang terjadi. Tapi kami mau fokuskan hidup kami hanya kepada perkataan-perkataan firman-Mu yang telah Engkau firmankan kepada kami Tuhan. Engkau adalah penolong bagi kami Tuhan. Engkau adalah penyelamat bagi kami. Engkau adalah kota benteng bagi kami Tuhan. Engkau adalah gunung batu kami Tuhan. Engkau juga adalah Bapa yang baik. Engkau adalah gembala yang baik Tuhan. Apapun yang terjadi, itu yang menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun ada pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mengganggu kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kami juga diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami diberitahukan kebenaran firman-Mu bahwa kami berasal dari Allah dan Roh Allah ada dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kami menang dalam setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan, supaya kami boleh menceritakan kebesaran-Mu, keajaiban-Mu Tuhan kepada orang-orang yang ada sekeliling kami yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan, sehingga mereka mengenal bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang terus berkarya dalam hidup kami, sehingga mereka boleh mengenal kasih karunia yang daripada Tuhan. Mereka boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Engkau terus memberkati Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan hari-hari ini, ajar mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap mereka fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, percaya kita semua sudah dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kembali meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan dikasih dalam Tuhan, biarlah benar-benar kita percaya kuasa Tuhan. Maka ketika kita percaya, kuasa Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Pujilah nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Yang kedua, kita nyanyikan pujian, pujilah Tuhanku selamat. Amen. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya. Satu kali lagi, pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya, ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tuhan memberkati setiap
sembahan umat Tuhan malam hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biar kita tetap terus berdoa kepada Tuhan, berdoa buat kehidupan kita, tetap jaga kesehatan, sudah yang dikasih dalam Tuhan, dan kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, hari Selasa ada doa di gereja, hari Minggu kembali kita akan beribadah kepada Tuhan dengan waktu yang sudah ditentukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih buat kehadiran kita semua. Bahkan terima kasih buat Bapak Ayub yang sudah melayani sepanjang hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya dan kehadiran kita semua biar menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita sudah beri kepada Tuhan, apapun itu, kita sudah beri dengan sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan kita akan menikmati semua itu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Kita akan tutup akhir ibadah ini. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Yesusku. Yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagi Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong semua rangkaian ibadah kami dari pagi hari sampai pada malam hari ini Tuhan. Kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu, kami benar-benar merasakan lawatan-Mu. Itu sebabnya kami percaya semua kami yang hadir pada malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberikan pengharapan kepada Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, nyatakan terus kuasa-Mu, nyatakan terus perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kami umat-umat-Mu di dalam kami menghadapi kehidupan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau melihat setiap pergumulan-pergumulan umat-umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan setiap umat-umat-Mu yang selalu berharap dan bersandar hanya kepada Engkau. Sebabnya Tuhan, berkatilah usaha umat-umat-Mu di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Setiap aktivitas pekerjaan umat-umat-Mu Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, sehingga berkat-berkat Allah nyata mengalir di dalam setiap umat-umat-Mu ini. Bahkan Tuhan beri kekuatan, kesehatan kepada umat-umat-Mu. Sehat-sehatkan umat-umat-Mu, kuatkan umat-umat-Mu Tuhan, sehingga mereka bebas beraktivitas Tuhan. Bahkan Tuhan jauhkan umat-umat-Mu dari virus corona yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar benar-benar Engkau pagari umat-umat-Mu dengan pasukan malaikat sorga Tuhan. Karena Tuhan Yesus, jiwa-jiwa mereka adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa setiap pengorbanan umat-umat-Mu Engkau balas dengan berlipat kali ganda. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan Engkau berkati. Kegiatan-kegiatan ibadah kami di sepanjang minggu yang berjalan ini Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan, lawati. Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Khususnya bagi virus corona yang ada di bangsa ini, kami percaya hanya kuasa-Mu yang sanggup menghentikan Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup Tuhan mematikan virus yang ada di corona yang ada di bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa ini Tuhan.
sehingga kami boleh kembali bebas beribadah memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar umat-umat-Mu akan meninggalkan tempat ini. Mereka akan pulang ke rumah mereka. Sertai dan lindungi di dalam perjalanan, yang berjalan kaki, yang naik kendaraan, sepeda motor. Engkau sertai, jauhkan dari kecelakaan Tuhan, jauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Tapi biarlah Tuhan, ketika umat-umat-Mu kembali disertai, dilindungi oleh Tuhan, semua tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok, seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Di dalam surga terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat malam. Hari yang telah Silence.